yang diatur dalam norma agama. Pertanyaannya, apa itu norma agama? Norma agama adalah suatu petunjuk. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi membahas soalnya bersama-sama. Pernyataan berikut yang menunjukkan pelaksanaan norma hukum adalah: A. Seorang kepala desa mengasingkan warganya karena telah mencuri hewan ternak. B. Seorang siswa mendapat skor selama seminggu karena kerap berkelahi. C. Seorang pegawai bagian keuangan dipecat karena memanipulasi pembukuan kas. D. Seorang bupati dipenjara 15 tahun karena kasus korupsi. E. Seorang mahasiswa dikucilkan karena ketahuan mencuri helm. Baik. Pelaksanaan norma hukum ditujukan pada pernyataan yang mana? Oke, norma hukum itu apa sih? Norma hukum. Baik, norma hukum adalah sebuah aturan atau norma yang bersifat formal berupa aturan tertulis. Nah, aturan tertulis ini bisa undang-undang ya, bisa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, ya, perda, perpu, perpres, undang-undang gitu ya. Nah, itu kita lihat dari yang A. A. Seorang kepala desa mengasingkan warganya. Ini mengasingkan bukan bentuk dari norma hukum. Skors juga bukan. Pegawai bagian keuangan dipecat. Ini masuk ke norma hukum, tetapi bukan norma hukum yang sifatnya tuh pakem. Ini masih bisa ini mah yang peraturannya masih bisa diotak-atik oleh otoritas perusahaan gitu, bukan negara yang lebih pakem gitu ya. Sekarang seorang bupati dipenjara 15 tahun karena kasus korupsi. Nah, ini baru norma hukum yang tegas, yang memang sudah ada undang-undang yang jelas, peraturannya juga ada. Kemudian seorang mahasiswa dikucilkan. Ini juga bukan produk norma hukum secara resmi. Jadi jawaban yang tepat adalah D, di mana seorang bupati dipenjara 15 tahun karena kasus korupsi. Baik.
Baik sahabat, kita lanjutkan lagi membahas soalnya bersama-sama. Nilai dan norma merupakan sesuatu yang dapat dibedakan akan tetapi saling berkaitan. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan bentuk kaitan antara nilai dan norma adalah: A. Nilai mengatur benar dan salah sehingga suatu norma dapat tercapai. B. Norma adalah tolak ukur keberhasilan suatu nilai. C. Nilai dan norma sama-sama disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. D. Norma merupakan pedoman untuk mencapai nilai. E. Norma merupakan puncak tertinggi yang ingin dicapai. Baik, kita langsung ya ke definisi. Nilai itu apa? Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dihargai gitu, dan sesuatu yang ingin dicapai. Itu nilai. Sedangkan norma adalah norma itu adalah seperangkat aturan ya, atau kaidah berbuat dan berkelakuan yang dibenarkan. Itu atau di sini seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, untuk mengatur perilaku yang diharapkan. Oke, sesuai dengan harapan. Nah, bagaimana kaitan nilai dan norma di dalam ini? Ada perbedaan tetapi kaitannya ada gitu. Kita lihat yang A. Apakah nilai mengatur benar dan salah sehingga suatu norma dapat tercapai? Nilai tidak mengatur benar dan salah, tetapi di dalam nilai terdapat unsur benar salah, baik buruk, indah dan tidak indah gitu. Itu nilai. Tapi tidak mengatur mereka antara benar dan salah gitu. Kemudian norma adalah tolak ukur keberhasilan. Ini kebalik. Harusnya nilai adalah tolak ukur keberhasilan gitu. C. Nilai dan norma sama-sama disesuaikan. Ini tidak termasuk karena di pertanyaan ini keywordnya dapat dibedakan tetapi saling berkaitan. Kalau statementnya nilai dan norma adalah sama-sama disesuaikan, berarti ini ngomongin tentang kesamaan bukan perbedaan gitu. Oke, yang D. Norma merupakan pedoman untuk mencapai nilai. Nah, ini betul karena jika norma sudah tercapai dan norma itu merupakan pedoman, aturan itu adalah pedoman cara untuk mendapatkan sebuah nilai. Contoh, ketika ada aturan nih di kelas, contohnya di kelas ada aturan harus bersih-bersih. Setiap kelas harus bersih-bersih. Nah, setiap kelas itu kan ada yang patuh, ada yang enggak. Nah, untuk kelas yang patuh nih, pasti dia akan mencapai nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai kebenaran gitu. Akan diberikan apresiasi oleh orang-orang sekitar, oleh gurunya, oleh teman-temannya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Simpel ya. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi membahas soalnya bersama-sama. Larangan mengambil barang milik orang lain, larangan berdusta, larangan berzina merupakan contoh norma yang diatur dalam
A. Norma adat, B. Norma kebiasaan, C. Norma usage, D. Norma kesopanan, E. Norma agama. Oke, di sini keywordnya larangan berzina, merupakan contoh norma yang diatur dalam norma agama. Pertanyaannya, apa itu norma agama? Norma agama adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah E. Norma agama. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.